Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sedang hadir di dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Kompas TV yang dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini saya ingin menyampaikan bagian hal yang menyangkut dengan pendidikan. Bahwa pendidikan itu sangat penting dalam menghantarkan manusia untuk menuju kedewasaan, menuju kepada manusia yang paripurna, menuju manusia yang sangat dibanggakan. Sebagaimana Allah telah mengeluarkan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absor wal afidah qalilan ma tashkurun. Nah, ayat itu memberikan penjelasan bahwa manusia lahir ke alam dunia ini tanpa mengetahui sesuatu apapun. Namun dengan tidak mengetahui apapun itu, Allah membekali 3 hal kepada manusia. 1 as-sam'a, kemudian wal absor dan wal afidah. Allah membekali pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Yang itu semuanya bila dikembangkan melalui pendidikan. Nah, pendidikan ini menghantarkan hamba-hamba Allah supaya menjadi manusia yang berilmu, menjadi manusia yang beradab, dan menjadi manusia yang mandiri dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan adab dan ilmu dalam Islam memang 2 hal yang sangat penting. Mengapa? Karena memang ilmu dengan sendirinya akan membuka wawasan, membuka pemikiran untuk menjelajahi sesuatu hal yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Menjadi berilmu, menjadi dia tahu hal apa yang mereka pelajari gitu. Nah, kemudian setelah dia memiliki ilmu juga tidak semata-mata ilmu yang terus dikejar dan terus ditingkatkan, tapi jangan lupa adalah iman, adalah adab. Sehingga adab lebih penting daripada ilmu. Mengapa? Karena dengan adab ilmu akan hadir. Tapi dengan ilmu tanpa adab, maka ilmu tidak bermakna, bahkan bisa menjadi merusak ke dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan adab dan ilmu dalam Islam, kedua-dua unsur ini adalah adab dan ilmu merupakan teras. Nah, gitu ya. Teras dalam membentuk pribadi muslim yang seimbang dari segi rohani, akhlak, dan intelek. Luar biasa ini. Ilmu dan adab itu menghantarkan, menjadikan hamba-hamba Allah untuk menjadi orang yang hidupnya seimbang. Seimbang dalam segi rohani, kemudian seimbang dalam segi akhlak dan intelek. Di sosok pribadi yang ruhaninya begitu kuat, kemudian akhlaknya begitu hebat, dan juga pemikirannya, keintelektualan juga dapat dikatakan sangat mumpuni. Memang Islam adalah agama ilmu, ya. Islam adalah agama ilmu. Namun dalam Islam ilmu tidak berdiri sendiri. Ia mesti disertai dengan adab.
Tanpa adab, ya tanpa adab, ilmu menjadi kering, kosong, bahkan boleh membawa kepada kehancuran tuh, gitu ya. Jadi tanpa adab, makanya ada yang mengatakan lebih utama adab daripada ilmu. Tapi pada ujung-ujungnya dua-duanya saling memberikan masukan untuk memberikan penyempurnaan-penyempurnaan. Maka pendidikan Islam bukan sebagai atau bukan saja menekankan penguasaan ilmu gitu. Akan tetapi juga pembentukan adab. Bila seseorang ilmunya begitu tinggi, hebat, dan akhlaknya, moralnya, adabnya begitu bagus, maka akan menjadi sosok pribadi yang berilmu, yang penuh dengan kesantunan, kesopanan, akhlak yang sangat dibanggakan. Kemudian juga hadirin jamaah Kompas dimanapun berada, bahwa kedudukan ilmu dalam Islam sekarang, bagaimana ini kedudukan ilmu dalam Islam? Ya. Islam sangat menekankan kepentingan menuntut ilmu tuh. Jadi kepentingan ilmu, jadi Islam itu sangat mewajibkan untuk menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Carilah ilmu, gitu ya, dari mulai lahir kemudian sampai kembali kepada akhir kehidupan. Oleh karena itu, para pemirsa Kompas TV yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq itu yang berkaitan dengan simbol-simbol pencarian keilmuan. Gitu. Ini para pemirsa sudah pada hafal ini karena semuanya sudah diberi informasi oleh guru-guru ya, oleh guru ngaji, guru agama tentang surat yang pertama yang disebut dengan surat Al-Alaq. Jangan salah baca loh. Ada yang mengatakan surat Iqra, nggak ada surat Iqra. Yang ada surat Al-Alaq yang dimulai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat ini lengkapnya ya, turun pertama 5 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah. Jadi yang pertama itu disuruh untuk membaca. Bacalah. Kalau makailah itu perintah. Bacalah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi perintah membaca ini betul-betul menjadi dasar untuk mendapatkan ilmu, untuk mengetahui apa yang belum tahu, untuk mengetahui yang semula tidak tampak menjadi tampak, yang semula kurang jelas menjadi jelas, maka kuncinya membaca. Bila ada orang yang tidak mau membaca, tidak pernah membaca, maka akan kehilangan apa dari bacaan yang sangat penting itu. Hadirin jamaah Kompas TV yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan juga bahwa ilmu adalah pintu kepada kepahaman gitu ya. Jadi pintu untuk memperoleh kepahaman atau petunjuk dan hidayah. Makanya orang-orang yang sedang mencari ilmu ya selalu setelah dia duduk di majelis taklim berupaya untuk memohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang mudah, yang bermanfaat untuk bekal hidup di alam yang dialaminya itu. Dan ini orang-orang yang berilmu dengan segala kemuliaannya, Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu itu. Sebagaimana surat Al-Mujadalah mengungkapkan ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
Jadi untuk meningkatkan derajat seseorang ada dua syaratnya. Satu, dia itu harus memiliki ilmu. Kedua, harus memiliki iman. Dengan iman dan ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, kalau hanya ilmu saja, ilmu dan ilmu bahkan mengejar-ngejar ilmu, meninggalkan keimanan, maka akhirnya ilmu itu tidak memberikan background atau tidak memberikan jalan untuk keselamatan, tapi justru dengan ilmu bisa melakukan apa saja yang bisa nafsunya bergelora di dalam jiwanya. Tapi kalau dengan iman, insya Allah, ilmu dengan iman, ya, iman di backup dengan ilmu, dua-duanya menjadi saling menguatkan. Makanya pesan kepada para guru, ya, para pengajar, para pelatih, mungkin ustadz, mungkin dosen, ya, mungkin juga doktor, profesor, apapun, maka ketika mengajarkan ilmu, jangan semata-mata ilmu. Sampaikan, bimbingkan kepada anak didik kita, supaya juga moralnya, akhlaknya, budi pekertinya, budi peranginya, sopan santun, melekat dalam diri anak kita semua. Nah, kesalahan yang banyak saya temukan dan menurut para mahasiswa yang sedang diuji, salah satunya kelemahan dalam bidang keimanan kurang diperhatikan sehingga ilmu hanya sebatas keilmuan, sehingga keyakinan seolah-olah terabaikan. Oleh karena itu, sahabat Kompas dimanapun berada, mari kita untuk mendidik, membimbing, membina anak-anak kita agar menjadi orang yang berilmu dan menjadi orang yang beriman. Kemudian juga dijelaskan dalam hadis Nabi yang tadi pernah diungkapkan di awal, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nah, jadi menuntut ilmu itu wajib. Jadi wajib atas setiap muslim. Jadi setiap muslim, setiap orang yang mengaku Islam, setiap orang yang sudah menyatakan saya orang Islam, itu wajib untuk menuntut ilmu. Ilmu apa yang dituntut itu? Ya, ilmu untuk menguatkan dirinya, ilmu tauhid, ilmu fikih, ya, ilmu-ilmu yang bisa dirinya itu lebih sesuai aturan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan apapun tidak keluar dari apa yang dipelajarinya dari Quran dan Sunnah. Maka thalabul ilmi ini menjadi penting. Artinya setiap muslim harus selalu, ilmu yang dimaksudkan bukan semata-mata ilmu dunia. Nah, bukan semata-mata ilmu dunia, tapi ilmu yang membawa kepada ma'rifatullah, mengenal Allah dan meningkatkan iman. Oleh karena itu, ulama dalam Islam ya diberikan kedudukan yang tinggi. Sebagaimana sering kita dengar dari para penceramah, al ulama warasatul anbiya. Jadi para ulama, orang-orang yang berilmu, ya, orang yang berilmu dengan ilmu agama yang kuat, yang hebat, yang mumpuni begitu, maka menjadi penerusnya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang disebut nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang diungkapkan dalam paparan ini. Terus yang kedua yaitu adab sebelum ilmu. Ada istilah itu, adab sebelum ilmu. Walaupun ilmu itu penting, adab adalah syarat utama sebelum seseorang itu diberikan keberkatan dalam ilmu. Nah, ini dalam tradisi keilmuan Islam kita dapat melihat ataupun dapat mengetahui bahwa para ulama dahulu amat menitik beratkan aspek adab sebelum menuntut ilmu. Jadi bagaimana ini seorang guru ketika sedang mengajar, ya, untuk mementingkan adab sebelum ilmu. Jadi pertama anak itu diajak dialog dulu. Nah, bagaimana, ada apa nih permasalahan hari ini, sudah mengerjakan apa hari ini, apa yang menjadi kendala hari ini sebelum masuk ke materi ini. Jadi guru itu jangan langsung kepada materi, tapi sebelumnya itu bagaimana untuk menyampaikan dan membenahi adab yang pernah dialami oleh anak didik mungkin ketika sebelum berangkat di jalan ada gangguan, datang ke tempat juga ada permasalahan, maka sebelum ilmu diberikan di situ dialog dengan anak-anak didik kita sehingga yang semula merasa
khawatir, takut dan seterusnya. Dengan dialog itu akhirnya anak menjadi merasa dihargai oleh gurunya karena ditanyakan tentang permasalahan tadi. Nah, itu salah satunya cara menanamkan adab sebelum menyampaikan ilmu. Kemudian juga disebutkan di sini Imam Malik, ya, seorang tokoh ulama besar dari Madinah, tidak akan menjawab persoalan penuntut ilmu yang tidak menunjukkan adab. Beliau pernah berkata bahwa ibunya, ya, memakaikan pakaian terbaik kepadanya sebelum menghadiri majelis ilmu dan berpesan, pergilah kepada Robi'ah dan pelajarilah daripadanya adab sebelum ilmu. Jadi memang ini ditekankan adab sebelum ilmu. Antara adab, ya, adab utama dalam menuntut ilmu itu memang ada adab-adabnya gitu. Dalam menuntut ilmu itu. Satu, adab terhadap guru. Nah ini, adab sopan terhadap guru, ya. Menghormati guru, tidak menyanggah secara kasar dan mendengar dengan penuh perhatian tuh gitu. Adab terhadap itu. Jadi kalau guru berbicara itu dengarkan gitu, ya. Apa yang disampaikan guru dan tidak menyanggah secara kasar. Misalnya memotong ketika guru sedang menyampaikan, dipotong, tidak boleh begitu, ya. Kemudian juga mendengar dengan penuh perhatian. Jadi tidak ada kegiatan lain kalau sedang thalabul ilmi kecuali memperhatikan kepada seorang guru. Itu adab terhadap guru. Kemudian juga adab terhadap ilmu sekarang. Tidak menyalahgunakan ilmu untuk kepentingan dunia. Tidak menunjuk-nunjuk keilmuan dan senantiasa, ya, merendahkan diri. Nah, di sini. Jadi di situ, ya, bagaimana merendahkan diri, tidak memperlihatkan kesombongan, ya, tidak melihat keangkuhan, tapi selalu dalam posisi bagaimana supaya posisi seorang murid, seorang yang sedang belajar berhadapan dengan gurunya itu, maka di situ akan menjadi ilmu dapat diperoleh dengan leluasa. Adab terhadap buku dan terhadap tempat belajar juga ada adabnya nih. Menjaga kebersihan, tidak membuang, ya, kotoran atau nota atau kitab secara sembarangan dan menjaga suasana ilmu dengan penuh disiplin. Nah, ini adalah adab terhadap buku dan tempat belajar. Jadi bagaimanapun di situ tidak sebebas-bebasnya ada, ya, ketentuan-ketentuan di dalam mempelajari dan juga menghadiri majelis-majelis ilmu yang sedang berlangsung di dalam kehidupan dan kesempatan berilmu. Kemudian juga di situ diungkapkan ada satu ungkapan yang sangat bagus ini menurut Imam Syafi'i pernah berkata, di situ dikatakan aku melihat ilmu itu adalah cahaya itu. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Jadi itu ra'aitu al-ilm nuron gitu, ya. Jadi ilmu itu nur, cahaya. Wa nurullahi la yuhda ataupun la yu'ti lil 'asi. Aku melihat ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Maksudnya orang yang maksiat itu mungkin ketika gurunya sedang menerangkan dia ngobrol, ya, ataupun main HP gitu, ya, atau chattingan. Padahal gurunya sedang ngajar. Nah, ini hal yang tidak adab, tidak bagus dilakukan. Sebagaimana kata ungkapan tadi yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, aku melihat ilmu itu adalah cahaya. Al ilmu nurun. Wah, ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Jadi kalau belajar dengan melakukan maksiat, maka sulit ilmu untuk diperolehnya itu. Kemudian juga adab ini bukan hanya teori, ya, bahkan diamalkan dalam kehidupan. Para pelajar dahulu sanggup, ya, berjalan jauh itu, menempuh ribuan, ya, tempat, jarak untuk mendatangi dan mendengarkan ilmu di majelis-majelis ilmu.
Dan dalam perjalanan itu mereka menjaga wudhu, pakaian, dan akhlak agar tidak terhalang daripada ya keberkatan ilmu itu tadi. Jadi memang ada di situ perhatian-perhatian orang yang ingin ilmu, karena makanya di dalam bahasa Arab itu murid itu adalah maknanya orang yang butuh gitu ya. Jadi ada istilahnya kan ada pelajar, ada siswa ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu adalah yang paling tepat adalah murid. Murid itu orang yang punya keinginan, punya kemauan. Sehingga dimanapun, dengan siapapun ketika sedang memperoleh penjelasan tentang ilmu, maka orang butuh itu duduknya akan sungguh-sungguh, telinganya akan dipasang benar-benar, sehingga apa yang dikatakan itu dicatatnya, karena memang sangat penting ilmu dipelajari dan dipahami. Oleh karena itu, para pemirsa Kompas TV yang dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam masyarakat modern nih, hari ini kita melihat ramai yang berilmu tetapi kurang beradab. Nah ini, suka berdebat, menghina, mencaci, dan mencetuskan perpecahan. Ini sangat bertentangan dengan roh ilmu dalam Islam, yang sepatutnya membawa kepada keinsapan gitu, membawa keinsapan, keikhlasan, dan rasa takut kepada Allah. Harusnya begitu orang-orang yang betul-betul di dalam menjalankan ilmu itu sendiri. Nah, ada beberapa langkah nih, langkah-langkah yang boleh diambil di dalam aktivitas berilmu ini. Yang pertama ya, ibu, bapak, dan guru sebagai teladan. Nah ini. Jadi kalau di rumah itu guru yang paling pertama dan utama di rumah tangga. Guru yang di rumah tangga paling pertama itu adalah orang tua. Makanya jadilah guru di rumah yang jadi orang diteladani oleh anak-anaknya. Baik diteladani dalam ucapannya, perbuatannya, apapun yang muncul dari sosok orang tua di rumah. Juga penerapan nilai-nilai adab dalam sistem pendidikan, nah ini juga memang ini penting, penerapan, mengimplementasikan, bahkan menginternalisasikan nilai-nilai itu. Jadi nilai-nilai baik, nilai-nilai santun, nilai-nilai disiplin bukan dijelaskan tapi diterapkan, diinternalisasikan, sehingga guru sebagai model di hadapan para siswanya, mahasiswa secara tidak sadar mengikuti kepada guru-gurunya. Karena memang di sini ada guru yang paripurna, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah uswatun hasanah. Sebagaimana ayat yang telah hafal semuanya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada pribadi seorang Rasul itu contoh suri teladan yang baik. Maka jadikanlah Muhammad sebagai orang yang menjadi contoh dalam kehidupan supaya mendapatkan keberkahan. Itulah rupa-rupanya yang ditekankan dalam pertemuan ini, bagaimana ilmu kemudian adab ya yang menjadi bagian penting dalam membina anak bangsa, membina masyarakat, membina diri pribadi supaya menjadi manusia yang handal, yang kokoh, yang paripurna, dalam bahasa agamanya manusia yang muttaqin. Manusia yang muttaqin itu manusia yang paripurna. Manusia yang paripurna itu manusia yang berilmu, manusia yang beradab, manusia yang beriman, manusia yang beramal, manusia yang berbuat, dan semata-mata perbuatannya itu semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di dalam situasi sekarang itu para guru, para orang tua, siapapun yang punya kebijakan dalam pendidikan, semuanya insya Allah memperhatikan tentang pentingnya ilmu, pentingnya adab, dan pentingnya amal. Saya kira itulah paparan kami di Kompas TV yang membanggakan ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan bila ada hilaf dan salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.